Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting untuk hubungan kita semakin romantis, semakin kuat dan diberkati Tuhan. Nah, saya coba ngebahas tentang 10 kalimat romantis yang menyentuh hati. Sekali lagi, 10 kalimat romantis yang menyentuh hati. Doa saya, biarlah pesan ini dapat membantu dan memberkati hubungan kita, sehingga hubungan teman-teman dengan pasangan itu akan semakin romantis dan semakin diberkati Tuhan. Saya percaya salah satu kekuatan dari hubungan adalah keromantisan. Begitu hubungan itu sudah tidak romantis, maka percayalah hubungan itu lama-kelamaan akan mengalami sebuah goncangan dan bisa berakhir kepada perpisahan. So, berikut ini 10 kalimat romantis yang menyentuh hati. Yang pertama, cobalah menyampaikan kepada pasangan begini: membuatmu bahagia adalah kebahagiaanku. Nah, waktu kita sampaikan ini, maka kita sedang menyampaikan kepada pasangan kita bahwa membahagiakan dia adalah salah satu tujuan kita. Dengan begitu, pasangan akan tahu bahwa kita fokus ke dia, bahwa kita menaruh perhatian ke dia, dan bahwa kita itu sungguh-sungguh sayang ke dia. Jadi kita bilang, membuatmu bahagia adalah kebahagiaanku. Ingat teman-teman, ini bukan cuma slogan, ini bukan cuma kata-kata kosong, tapi ini lahir dari sebuah hati yang paling dalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh menyampaikan, senyumanmu adalah semangatku. Nah, ketika kita menyampaikan ini, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sedang meminta dia untuk tetap tersenyum dalam segala keadaan apapun. Dan itu akan buat dia sukacita karena kita meminta senyumannya sebagai penyemangat kita. So, ini boleh kita sampaikan, bukan sekedar kata-kata gombal, tapi ungkapan dari hati yang paling dalam. Itu yang kedua. Kalimat romantis yang lain yang menyentuh hati, yang ketiga adalah kita berkata, di dalam doaku selalu ada kamu. Nah, artinya ini betul-betul kita lakukan. Setiap kali kita berdoa, kita mengingat pasangan kita, bahkan mendoakan pasangan kita. Nah, kalau kita lakukan ini, kemudian kita sampaikan kepada pasangan, maka pasangan akan tambah bahagia. Maka pasangan akan lebih bersyukur lagi punya pasangan yang mendoakan dia di dalam doanya. So, ini penting banget. Kalau kita menyampaikan ini akan memberikan rasa aman kepada pasangan kita, rasa sukacita kepada pasangan kita, karena dia punya pasangan yang mendoakan dia dalam yang menyebut nama dia atau mendoakan dia dalam doanya. Itu sangat-sangat penting. Nah, kalimat romantis yang lain adalah kita berkata yang keempat, aku bersyukur akan kehadiranmu. Jadi kita bisa kasih penjelasan, aku tahu kamu punya kekurangan, aku tahu kamu punya kelemahan, tapi apa adanya dirimu, dengan semua kekurangan dan kelemahanmu, aku bersyukur kepada Tuhan akan kehadiranmu. Nah, kalau kita menyampaikan ini, maka dia bisa merasakan sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan dari pasangannya yang betul-betul menerima dia apa adanya.
tentu tidak ada yang sempurna, termasuk yang menyampaikan. So, ini penting banget sehingga sewaktu-waktu nanti ke depan, mau masalah apapun, mau kekuranganmu seperti apapun, mau kelemahanmu seperti apapun, dia tetap mengucap syukur. Itu yang keempat. Nah, kalimat romantis yang lain yang menyentuh hati, yang kelima adalah kita berkata banyak yang lebih baik darimu. Banyak yang lebih baik darimu, tapi bagiku engkau cukup. Nah, ini keren banget. Apalagi kalau kita kasih penjelasan. Nah, ini juga yang saya sampaikan kepada pasangan saya. Saya bilang ke dia, di luar sana memang banyak yang lebih cantik, ya. Banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih berpendidikan, lebih berpengalaman, banyak. Di atas langit masih ada langit. Saya sampaikan kepada pasangan saya, memang di sana banyak lebih baik, tapi bagiku engkau cukup. Nah, ketika kita melakukan ini, maka kita akan berhenti membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kita akan berhenti untuk menuntut pasangan kita harus seperti ini, harus seperti ini. Karena apa? Bagi kita dia cukup. Nah, kalau kita menyampaikan ini teman-teman ke pasangan kita, lalu kita beri penjelasan, saya percaya pasangan kita akan bahagia, pasangan kita akan yakin, dan pasangan kita akan lebih tenang. Artinya kita mau ketemu siapa, mau ngobrol dengan siapapun, mau apapun yang kita lakukan, pasangan kita tenang karena dia tahu dia cukup bagi kita. So, belajarlah menyampaikan ini, tapi juga kita hidupi. Ini yang kelima. Nah, kata romantis yang keenam adalah kita berkata begini, memilihmu menjadi pasanganku adalah keputusanku yang terbaik. Nah, waktu kita menyampaikan ini, maka pasangan akan sadar bahwa kita memilih dia dengan kesadaran penuh. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran penuh, karena rasa sayang, karena rasa cinta. Nah, waktu kita sampaikan ini akan buat pasangan tambah pede, tambah yakin, dan tambah bersuka cita karena kita memilihnya dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai. So, sampaikanlah ini sebuah pesan yang penting, sehingga kelak mau masalah seperti apapun, mau tantangan seperti apapun, kalian berdua bisa hadapi sama-sama. Itu yang keenam. Nah, kata romantis yang menyentuh hati yang ketujuh adalah kita berkata kehadiranmu, dirimu adalah anugerah terindah bagiku. Nah, waktu kita menyampaikan ini, maka dia akan bersuka cita, dia akan bahagia, dan dia akan semakin percaya diri. Karena kehadiran dia bagi kita adalah anugerah yang terindah. Apalagi kalau kita jelaskan, kita berkata, saya percaya Tuhan merancangkan kamu dalam hidupku untuk kita menggenapi rencana Tuhan, untuk kita melakukan hal-hal yang besar, dan saya percaya kehadiranmu adalah benar-benar anugerah yang dari Tuhan. Nah, waktu kita sampaikan ini, maka percayalah dia akan bersyukur kepada Tuhan, dia akan berterima kasih kepada Tuhan, punya pasangan yang bisa mengucap syukur akan kehadiran dia. So, ini penting banget. Nah, kalimat romantis yang menyentuh hati yang lainnya adalah kita berkata, aku berjanji di hadapan Tuhan akan menjaga dan mencintaimu. Nah, kalimat ini adalah sebuah statement, sebuah penguatan, sebuah kepastian untuk pasangan kita
waktu kita sampaikan ke dia, maka dia akan mendapat sebuah kepastian, dia akan mendapat sebuah keyakinan bahwa kita adalah pasangannya yang terbaik yang akan menjaga dia. Nah, ini penting banget kita sampaikan sebagai konfirmasi bahwa kita serius dengan dia, bahwa kita betul-betul sayang terhadap dia. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kalimat romantis yang menyentuh hati. Yang ke-9 adalah kita berkata, bersamamu hari-hariku terasa sempurna. Sekalipun memang tidak ada yang sempurna, namun waktu kita sampaikan ini, semuanya seolah-olah terasa sempurna. Seperti yang ada yang berkata begini, ketika orang berpacaran, dunia ini serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Bukan berarti yang lain ngontrak, ini cuman istilah. Sama dengan waktu kita berkata, bersamamu hari-hariku terasa sempurna. Berarti kita meyakinkan dia atau meyakinkan diri kita bahwa dia bersama kita adalah hal yang terbaik yang kita miliki. So, ini penting untuk kita sampaikan sehingga dia menyadari bahwa kehadiran dia bersama dengan dia adalah hal yang terbaik yang kita inginkan. Dan yang terakhir, 10 kalimat romantis yang menyentuh hati. Maka yang ke-10 adalah kita berkata, bersama Tuhan kita akan kuat dan berkemenangan dalam kehidupan. Nah, waktu kita menyampaikan ini, maka dia tahu bahwa engkau sedang menyampaikan ke dia bahwa kita harus mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Nah, dari sini dia bisa tahu bahwa engkau mengasihi dan takut akan Tuhan. Nah, ini sebuah kepastian yang coba kita berikan dengan dia, dengan ngomong bersama Tuhan kita akan kuat dan berkemenangan. Nah, saya percaya 10 kalimat ini akan menciptakan suasana sukacita, akan menciptakan keyakinan dan damai sejahtera, ditambahkan dengan kekuatan dari hubungan, sehingga hubungan itu menjadi kuat, romantis, bahagia, diberkati dan memberkati. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap pasanganmu adalah pasangan yang romantis, hubunganmu adalah hubungan yang romantis. Tetaplah semangat. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.